Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Luh Putu Putrini Mahadewi SPD MS, pengampu mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Masri Mahadewi Dias Putri dengan NIM 231103137. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan menyampaikan tentang penerapan multimedia dalam pembelajaran beserta refleksi dan diskusi terkait tugas yang telah diberikan. Baik, saya akan mulai dengan memberikan contoh konkret penerapan multimedia dalam pelajaran. Contoh penerapan yang saya ambil adalah penggunaan video pembelajaran interaktif seperti yang ada di platform Ruang Guru atau YouTube. Pertama, dari sisi audio, terdapat narasi penjelasan dari guru atau instruktur yang memberikan penjelasan materi dengan jelas dan sistematis. Kedua, dari sisi video, materi disajikan dalam bentuk animasi bergerak yang memvisualisasikan konsep-konsep abstrak. Misalnya untuk pelajaran biologi tentang fotosintesis, prosesnya ditampilkan dengan animasi yang menunjukkan perjalanan CO2, air, dan cahaya matahari. Ketiga, dari sisi teks, ada subtitle atau teks pendukung yang muncul di layar, mencantumkan poin-poin penting, rumus, atau istilah kunci yang perlu diingat siswa. Keempat, dari sisi visual, ditampilkan seperti infografis, diagram, gambar ilustrasi, dan grafik yang memperjelas informasi. Kombinasi warna dan tata letak yang menarik juga membuat siswa tidak mudah bosan. Jadi, keempat elemen multimedia ini seperti audio, video, teks, dan visual bekerja secara sinergis untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Sekarang saya berbagi refleksi tentang perasaan saya saat mengerjakan tugas ini. Jujur, saya merasa cukup bergairah dan tertarik mengerjakan tugas seperti ini. Saya suka karena tugasnya tidak monoton. Ada variasi kegiatan mulai dari menonton video, mengerjakan kuis, sampai berdiskusi dan membuat presentasi seperti ini. Saya juga merasa bergairah ketika mencari dan menemukan contoh-contoh multimedia yang menarik. Prosesnya seperti melakukan eksplorasi, menemukan hal-hal baru yang bisa langsung dipraktikkan nanti di kelas. Memang ada sedikit tantangan di aspek teknis, terutama dalam merekam presentasi ini, tapi justru itu menambah pengalaman dan keterampilan baru bagi saya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan 3 hal baik atau menarik yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan. Hal pertama, multimedia membuat pelajaran jauh lebih hidup dan mudah dipahami. Bayangkan, kita mengajarkan konsep sistem peredaran darah. Dengan multimedia, siswa tidak hanya membaca teks atau melihat gambar diam, tapi bisa melihat animasi darah mengalir melalui jantung, arteri, dan vena. Konsep yang tadinya abstrak menjadi konkret dan nyata di depan mata mereka. Hal kedua, pembelajaran multimedia mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Ada yang visual learner, mereka belajar dari gambar dan diagram. Ada juga yang auditory learner, mereka lebih paham dari penjelasan verbal. Dan juga ada yang kinesthetic learner, yang butuh interaksi langsung. Nah, multimedia menyediakan semua itu dalam satu paket, sehingga semua tipe siswa bisa terakomodasi. Hal ketiga, teknologi multimedia meningkatkan motivasi belajar siswa. Tampilannya yang dinamis, warna-warni, dan interaktif membuat siswa tidak mudah bosan. Mereka lebih antusias dengan materi pembelajaran yang dipelajari. Ini berbeda dengan metode ceramah tradisional yang cenderung yang akan membuat siswa mengantuk atau kehilangan fokusnya. Tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan pembelajaran multimedia ini. Ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Pertama, dari sisi materi, menurut saya perlu ada contoh yang lebih kontekstual sesuai kondisi lokal dan budaya siswa kita.
Jangan hanya menggunakan contoh-contoh umum atau bahkan contoh dari luar negeri yang jauh dari kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, kalau mengajarkan ekonomi, gunakanlah contoh pasar tradisional di daerah kita, bukan Wall Street. Kedua, dari soal-soal, bisa ditambahkan variasi tingkat kesulitan yang lebih beragam, dari level mudah, sedang, hingga sukar, sehingga siswa yang berkemampuan rendah tetap bisa mengajarkan dan merasa percaya diri. Sementara siswa yang sudah mahir juga tetap tertantang untuk berpikir lebih dalam. Ketiga, dari diri saya sendiri, saya menyadari perlu meningkatkan keterampilan teknis dalam membuat dan mengedit konten multimedia sendiri. Selama ini mungkin lebih banyak menggunakan konten yang sudah jadi. Kedepannya saya ingin bisa membuat konten multimedia yang original dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa saya. Berdasarkan diskusi dengan rekan-rekan saya, membuat 3 kesimpulan terkait hal-hal yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran di sekolah. Kesimpulan pertama, infrastruktur harus memadai. Sekolah perlu menyediakan sarana-prasarana yang mendukung seperti proyektor di setiap kelas, speaker yang berkualitas baik, komputer atau laptop yang cukup. Dan yang sangat penting, koneksi internet yang stabil dan cepat. Tanpa infrastruktur yang memadai, sebagus apapun konten multimedia yang kita punya tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Kesimpulan kedua, guru perlu pelatihan berkelanjutan. Tidak cukup guru hanya tahu teorinya saja. Perlu ada pelatihan rutin dan berkelanjutan tentang cara membuat, mengedit, dan mengintegrasikan multimedia dalam pembelajaran. Pelatihan ini harus hands-on, praktis, langsung praktik membuat konten, bukan hanya workshop yang isinya presentasi saja. Kesimpulan ketiga, perlu sistem berbagi konten. Sekolah atau dinas pendidikan perlu membangun bank konten multimedia yang bisa diakses oleh semua guru. Jadi, tidak perlu setiap guru membuat konten dari nol untuk topik yang sama. Guru bisa saling berbagi dan berkolaborasi. Ini menghemat waktu dan tenaga. Plus, kualitas konten juga bisa lebih baik karena merupakan hasil kurasi bersama. Baik, demikian presentasi penyampaian saya tentang penerapan multimedia dalam pembelajaran. Intinya, multimedia sangat berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan kita. Namun, potensi ini baru bisa terwujud kalau didukung dengan 3 hal, yaitu infrastruktur yang memadai, kompetensi guru yang terus ditingkatkan, dan sistem berbagi sumber daya yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni.